jangan coba bermain-main. Kenapa kemarin ada efisiensi anggaran itu? Salah satunya saya sampaikan yaitu banyak sekali para birokrat-birokrat yang coba ingin bermain-main terhadap anggaran. Itu pun kita ketahui bahwa ketika negara ini berpihak terhadap rakyatnya, diprotes karena ada efisiensi anggaran, diprotes gila-gilaan, ada aksi begitu banyak ribuan mahasiswa. Baru kali ini sejarahnya mahasiswa aksi minta untuk mengembalikan efisiensi anggaran. Biasa rakyat itu atau mahasiswa itu teriaknya itu tolak kenaikan harga BBM, tolak ini dan sebagainya. Baru kali ini kita lihat tolak efisiensi anggaran. Kedua, negara ingin memberi rakyatnya makan supaya nanti kita menuju 2045 menjadi target besar kita adalah membangun Indonesia unggul. Diprotes juga, hilangkan MBG. Baru kali ini lihat mahasiswa protes terhadap MBG ketika negara memberi rakyatnya makan dan nutrisi yang sehat. Sekarang kita ketahui bahwa dari dua ini bisa kita baca bahwa banyak sekali para penumpang gelap yang terganggu dalam kebijakannya Presiden Prabowo terkait misalnya efisiensi anggaran. Soal MBG kita tahu itu banyak sekali para kartel-kartel pangan yang setiap menghadapi Lebaran pasti apa yang namanya pangan itu selalu naik, harga beras, harga sapi, harga telur dan semuanya, harga cabai dan semuanya, harga minyak goreng naik. Nah, baru kali ini semua kita tertibkan dan itu luar biasa dan itu bisa dirasakan sekali oleh rakyat. Dan proses itu kan puluhan tahun. Setiap menghadapi hari raya, entah itu Lebaran, Natalan, Tahun Baru dan sebagainya, selalu naik yang namanya bahan pokok. Dan alhamdulillahnya pesta pora para kartel pangan itu sudah kita hentikan. Di bawah pemerintahan Pak Prabowo kita lihat terasa sekali mafia-mafia pangan ini terganggu. Begitu juga mafia anggaran. Bayangkan pasca pemilihan kepala daerah kita ketahui kepala daerah itu sudah dapat tiba-tiba anggaran. Semua mafia-mafia anggaran ditipin. Naikin dirjen bayar, naikin biro, direktur dirjen, sekjen semua bayar kepala daerah. Dari tingkat gubernur sampai wali kota mereka bayar. Tiba-tiba anggarannya kosong. Stres itu makin gila semua. Dan itu terasa di kita. Dan Ucok tahu nih kawan saya ini soal data-data full. Soal data-data dia full. Makanya saya sekali-sekali ketika Ucok diundang, sebenarnya dia berbasis data apapun. Data apapun. Coba cek kementerian-kementerian, pasti beliau punya datanya. Makanya saya suka sekali ketika kawan-kawan aktif 98 wajah kritis itu masih ada, tidak genit gitu loh, tidak genit. Contoh yang paling konkret ya ini Ucok kawan saya, dia gak peduli itu IP aja. Terus kemudian Asnil yang masih kritik Pak Jokowi, kemudian kawan-kawan sebagai pendukung Prabowo, ada juga yang ini ada dinamika yang sebetulnya demokrasi itu tetap hadir. Jangan sampai kita sepakat oleh pilihan-pilihan kita, tapi kita hilang daya kritisnya ya. Itu yang saya tidak inginkan. Tapi hari ini Pak Prabowo ini harapan yang luar biasa lah. Harapan yang luar biasa, dukung tapi dengan daya kritis. Dukung dengan cara kritis. Jangan biarkan, karena yang kita ketahui di lingkarannya juga ya kita ketahui ya namanya kekuasaan birokrasi yang begitu kuat, yang begitu ya. Ini kita presiden dan saya dan menteri-menteri ini kan newcomer semua. Mereka pendatang baru, di bawahnya ada birokrat, tapi birokrat hari ini mereka sangat hati-hati lah dalam melihat peran para menteri-menterinya, menteri-menteri Pak Prabowo ya di kabinet. Mereka sangat hati-hatinya benar nggak nih konsisten mereka menjalankan program-programnya. Sampai detik ini kita punya komit untuk menjalankan pemerintahan yang bersih. Contohnya kita tidak mau terlalu jauh-jauh lah. Praktek korupsi, praktek jual beli jabatan itu kan menjadi budaya di kementerian yang hari ini saya pimpin ya. Walaupun saya sebagai wakil menteri dan Pak Menteri saya juga luar biasa komitmennya, itu praktek jual beli jabatan itu luar biasa. Dan hari ini praktek jual beli jabatan itu di kementerian saya kita hentikan. Makanya
Misal contoh sederhana soal penanaman ijazah yang seperti hari ini saya tangani ya, begitu banyaknya dan begitu luar biasanya. Artinya para pelaku usaha dan para pengusaha melakukan praktek penanaman ijazah, dan begitu juga gilanya ketika ijazah mau diambil minta tebusan. Dan praktek itu gila, itu praktek itu puluhan tahun. Lalu kemana pejabat-pejabat sebelum saya? Pertama itu, kedua juga soal syarat rekrutmen tenaga kerja dibatasi juga 18 atau 21 sampai 35. Bagaimana 36, 37, 38, 40, 45, 50, 60? Seakan-akan mereka tidak punya hak untuk bekerja di republik ini. Dan ini apa? Ini praktek kejahatan yang selama ini dilegitimasi oleh negara. Dan hari ini kita sudah buat surat edaran, syarat-syarat itu harus dihapus. Dan alhamdulillahnya apa yang sudah kita lakukan ini disambut oleh rakyat dengan optimisme ya. Karena kita mau ke depan, mau bagaimana bicara tentang mengentaskan kemiskinan kalau syarat-syarat itu masih ada. Bagaimana kita mau mengentaskan sedikit mengurangi angka pengangguran, tapi kalau syarat-syarat itu juga masih ada, ya nggak bisa. Karena itu bagian yang harus kita sedikit koreksi. Negara harus berani berpihak terhadap warga negaranya. Makanya berkali-kali saya sidak berhadapan dengan penguasa-penguasa atau pengusaha-pengusaha yang punya relasi terhadap kekuasaan. Saya lawan, saya tabrak. Saya nggak peduli dengan jabatan hari ini. Yang pokoknya prinsip saya, kekuasaan yang saya miliki harus saya gunakan untuk keberpihakan. Itu penting yang saya katakan, kekuasaan yang saya miliki hari ini saya gunakan untuk keberpihakan. Banyak sekali itu para pengusaha-pengusaha itu pelaku usaha. Selama ini pesta pora mereka merasa dibekini, merasa punya teman kekuasaan di DPR, di kementerian dan semuanya. Hari ini saya tabrak, saya nggak peduli. Dan semua akhirnya ijazah-ijazah di tahun itu pulang semua. Dan praktek itu dilakukan juga di BUMN. Gila ini menurut saya. Tapi itu bukan kebijakan Pak Erick Thohir, bukan kebijakan dirut-dirut sekarang. Itu kebijakan puluhan tahun yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di BUMN. Dan hari ini ya kita sampaikan, praktek ini tidak boleh lagi. Alhamdulillahnya ada sebagian mau dengar, ada sebagian masih melawan. Pokoknya kalau seandainya pekerja keluar dari pekerjaannya, ada lagi satu lagi penalti. Kita lawan lagi sekarang. Jadi mereka yang mengenakan penalti, penanaman ijazah, minta tebusan, kita akan pidana. Kita akan menunjukkan wajah kita sebagai negara. Negara, apa? Kalau kita Ibu ngeliatnya gimana? Nanti Ibu nggak langsung jawab ya. Ibu ngeliatnya gimana? Omong-omong atau tidak? Jawab semoga. Yang Ibu lihat gimana? Karena kita melawan orang-orang yang otaknya pertama punya muda. Menghadapi pengusaha yang juga kurang ajar. Gitu. Makanya lihat apa yang kita lakukan. Kita langsung tindakannya itu hari itu juga. Saya biasanya saya sering live, saya gunakan. Saya bikin aplikasi yang modalnya 100.000. Aplikasi yang saya gunakan hanya modal 100.000. Kalau seandainya itu tidak saya yakin itu aplikasi itu akan memakan anggaran bisa puluhan miliar atau miliaran, minimal ratusan juta. Saya gunakan aplikasi yang murah meriah namanya Urutannya Wamen, itu cuma murah meriah. Saking murah meriahnya banyak aduan jebol down menurut saya, handphonenya nggak kuat nampungnya. Gitu. Tapi kita tetap komit terhadap apa yang menjadi gagasan besar saya. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya sudah lakukan. Tidak perlu dan alhamdulillah juga saya biasa langsung telepon pengusahanya dan orang yang ijazah ditahan. Begitu juga nanti kita mulai campaign soal semua pelaku usaha
bertanya, udah maaf lagi maaf ini benar. Bertanya lagi maaf atau tidak. Itu bentuk penghinaan. Warga negara di pasal 232 itu jelas. Warga negara punya hak mendapat pekerjaan yang layak. Lalu selama ini undang-undangnya pun sepertinya tidak ada artinya. Karena kenapa? Perilaku pejabatnya yang mudah disuap. Ini salah satu mentalitas pejabat kita yang sibuk bekerja di balik meja. Yang akhirnya apa? Suap. Kita semua udah punya instrumen yang sebetulnya bisa kita gunakan. Ini praktek-praktek yang menurut saya keji ini harus mulai kita hentikan pesta pora mereka. Yang bisa menghentikannya cuma di pemerintahan Pak Prabowo. Dan kebetulan menteri saya luar biasa, ada sayanya sedikit ya gila. Karena kalau ngadapin mereka dengan cara yang waras nggak bisa. Harus ada ya, pejabat yang gila menurut kayak saya. Jadi ya harus gila. Kalau ngadapin dengan cara normal saya yakin nggak dipeduliin. Nggak dipeduliin. Makanya saya tabrak aja. Saya rasa kawan-kawan untuk saya sementara ini itu yang saya sampaikan. Karena kita lihat kawan-kawan punya hak juga untuk menyampaikan pandangannya, tapi sekali lagi kita harus tetap kritis, jangan tidak. Kita tidak mau membangun rezim yang sangat otoriter. Kita tidak mau timbul diktator-diktator baru. Tapi saya yakinkan pemerintah Pak Prabowo, Gibran ini pemerintahan yang bisa diandalkan dalam bekerja dan berpihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan.